bagian kedua perkuliahan hari ini dan kita akan ngomongin soal trauma dan seni gitu. Apa sih kaitannya trauma dan seni dan bagaimana kita bisa menggunakan trauma untuk melampiaskan atau mengekspresikan trauma itu melalui seni. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu bahwa seni itu memang terkesan kayak cuman mainan gitu ya, tapi seni itu berperan banyak di berbagai peristiwa penting. Jadi kalau teman-teman lihat lambang-lambang seni itu banyak dipakai terkait kekuasaan, politik atau peristiwa-peristiwa yang penting. Misalnya tahun 2003 udah pada lahir ya. Waktu Saddam Hussein itu diturunkan sebagai pemimpin Irak, maka lambang pertama yang diturunkan adalah statue atau patungnya dia yang super besar itu diturunkan. Itu adalah suatu karya seni yang diturunkan sebagai simbol bahwa kekuasaan juga turun gitu. Dan teman-teman pasti juga tahu ada banyak puisi, lalu apa namanya film, lalu performa teater yang itu menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa penting dan banyak juga terkait peristiwa-peristiwa yang traumatiknya skala besar, misalnya peperangan. Begitu. Jadi seni selalu menjadi bagian bagi peristiwa-peristiwa penting manusia. Dan sejarah itu banyak diceritakan kembali dengan media seni, terutama kalau sekarang film. Teman-teman kalau mau tahu tentang sejarah Perang Dunia Kedua misalnya, ada banyak film gitu tentang penindasan Nazi. Itu ada banyak sekali film-film yang mengulas tentang itu. Sekarang beberapa film terkait sejarah Indonesia pun sudah mulai banyak dicuatkan juga. Terlepas dari faktanya seperti apa yang terdapat di seni itu menjadi sejarah. Jadi story become history gitu. Apa yang diceritakan pada suatu film itu dipercaya orang sebagai suatu fakta. Misalnya film Habibie Ainun. Apakah itu 100% sesuai dengan faktanya Habibie dan Ainun? Saya pikir tidak 100%. Ya mungkin 90% karena apa namanya? Pak Habibie-nya masih ada ya, masih menceritakan pada waktu itu menceritakan sendiri apa yang dialami. Tapi ketika kita membuat suatu karya seni, terutama film, drama, itu mungkin ada hal yang hanya dari satu sudut pandang atau diperindah gitu. Nah, sayangnya ketika itu diungkapkan melalui seni, kadang itu jadi history, jadi justru jadi fakta yang dipercaya oleh orang-orang. Jadi kita perlu tahu bahwa seni itu berperan penting pada peristiwa-peristiwa penting yang ada di berbagai tempat. Nah, apa sih kaitan antara trauma dan seni? Ternyata kita tahu bahwa seni itu banyak terkait dengan apa namanya suatu bayangan, membayangkan sesuatu. Menyanyi itu kan kita membayangkan suatu entah peristiwa, entah suatu perasaan. Lalu ketika kita menggambar itu kan kita juga membayangkan sesuatu. Nah, bayangan angkat suatu hal ternyata berdampak langsung pada perasaan dan perilaku. Manusia itu merespon pembayangan mental karena pembayangan itu di sini, di mental kita. Seakan seperti kenyataan. Jadi misalnya kita melihat lukisan yang sangat-sangat menggambarkan tentang suatu tempat yang indah, misalnya gitu. Misalnya suatu laut yang tenang, kayak gitu. Lalu itu kan suatu pembayangan, kita tidak benar-benar ada di pinggir laut yang tenang. Tapi kita merespon itu seperti kenyataan, kita merasakan rileksnya itu seperti kenyataan. Seni itu banyak terkait sama fungsi otak kanan, intuisi dan kreativitas. Tapi sebenarnya dalam proses ketika kita mengolah seni di dalam diri kita atau kita mengekspresikan seni, ternyata banyak bagian otak yang dilibatkan, bukan hanya otak kanan. Nah, apalagi pada terapi, ketika kita menggunakan seni, ternyata klien itu akan terpanggil pada memori-memori yang dia alami di masa lalu. Begitu. Jadi, trauma itu ternyata sangat terkait dengan seni dan seni itu dapat berperan banyak pada proses pemulihan trauma. Nah, kinerja otaknya gimana? Jadi, otak itu punya memori yang eksplisit dan implisit. Kalau memori yang eksplisit itu menyimpan adanya konsep
atau ide atau data-data yang faktual yang kita yakin dan pahami dan kita bisa ceritakan dengan mudah. Memori implisit, namanya juga implisit, maka lebih banyak terkait dengan hal yang dirasakan secara indrawi atau emosional atau terkait dengan memori tubuh. Jadi sesuatu yang kita bisa merasakan, tapi kita agak lupa sebenarnya faktanya gimana, sebenarnya lebih tepatnya gimana. Tapi kadang-kadang kita merasakan seperti itu. Jadi kita uh, merasakan sesuatu secara indrawi, tapi kita tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Nah, itu masuknya di memori implisit. Dan hal yang traumatis ternyata tidak masuk ke memori eksplisit. Kita bicara di awal tentang teori bahwa orang yang trauma itu tidak bisa menceritakan secara objektif uh, narasi dari kejadian yang membuatnya trauma gitu. Dia tidak bisa menceritakannya dengan objektif. Tapi ketika kondisi terjadi, individu itu kayaknya aksesnya ke memori eksplisitnya itu kayak ketutup dan justru meluap di memori implisit gitu. Jadi data-datanya yang faktual, yang terperinci dan tepat mengenai suatu peristiwa itu akan ketika kita mengalami trauma itu tidak begitu bisa diakses. Tapi ke memori implisitnya itu sangat diakses. Itu kenapa trauma itu lebih mungkin dirasakan dibandingkan diingat gitu. Karena ingatan kita sebenarnya tidak 100% tepat. Tapi perasaan kita itu sangat-sangat kuat. Nah, disinilah ekspresi seni berperan. Seni berperan menjembatani dan membuat individu itu kembali merasakan pengalaman melalui sensasi indrawi. Jadi dirasakan kembali, lalu kita pikirkan, lalu kita bisa cerna dengan lebih tenang, cerna dengan lebih apa namanya, lebih kondisinya lebih baik gitu, mencerna kembali peristiwa tersebut. Nah, seni sendiri dalam psikologi itu banyak pendekatannya gitu. Yang paling banyak dipakai, terutama pada teman-teman yang suka menginterpretasi itu pasti psikoanalisis. Teman-teman sudah belajar tes grafis, itu salah satu pendekatan psikoanalisis. Seni itu adalah simbol yang diinterpretasi gitu. Kamu menggambar lalu kamu diinterpretasi. Oh, ini ngeliat ke kanan. Oh, ini gemuk, ini kakinya pendek, ini artinya apa? Ini warnanya kuning artinya apa? Warnanya merah artinya apa? Itu psikoanalisis. Itu semuanya dianggap sebagai simbol yang ada dari alam bawah sadar kita kemudian diekspresikan melalui seni. Tapi kalau pandangan kognitif behavior dia berbeda. Seni itu adalah alat bantu terapi untuk memperbaiki distorsi kognitif. Kalau kita ngomongin tentang kognitif behavior, maka yang diomongin adalah adanya distorsi kognitif yang salah pada seseorang. Misalnya dia hanya dikecewakan satu laki-laki, tapi kemudian dia merasa semua laki-laki bersalah padanya gitu kan. Nah, cognitive behavior dalam prosesnya nanti akan membantu mengolah distorsi kognitif ini sehingga dia sadar tidak semua laki-laki bersalah padanya. Begitu. Nah, yang terakhir, ini yang sering saya pakai adalah humanistik. Humanistik itu membantu mentransformasikan ekspresi autentik seseorang untuk pemulihan. Jadi, dalam trauma kita percaya bahwa ketika seseorang mengalami trauma, maka dia mengekspresikan suatu emosi yang mungkin proses ekspresinya itu ada yang terhambat, sehingga tidak bisa muncul dengan tepat. Nah, ketakutan-ketakutan atau rasa cemas itu sering muncul ketika orang-orang mengalami trauma. Nah, pada terapi humanistik itu ketika seseorang membuat seni itu bukan untuk diinterpretasi atau untuk membenarkan dia, tapi untuk membantu dia mengekspresikan bahwa ada emosi-emosi yang dia rasa itu perlu dikeluarkan. Jadi sama sekali bukan di analisis atau diinterpretasi. Oh, ini artinya ini tidak. Tapi justru diekspresikan, dikeluarkan. Nah, ada dua konsep utama untuk terapi seni humanistik. Yang pertama itu, kalau seorang terapis dia harus aktif dan empati dalam melihat. Jadi dia bisa mencoba melihat dari sudut pandang klien dan mencoba merefleksikan perasaan. Misalnya klien bergetar ketika menggambar gitu, terus wow, ini pasti sesuatu yang sangat mencemaskan, membuat perasaanmu sangat-sangat cemas, sangat takut, bahkan udah nggak berdaya lagi nih untuk bisa mengekspresikan.
Nah, refleksi perasaan itu dilontarkan selama terapi sesi humanistik gitu. Jadi uh, kita melihat secara aktif apa yang digambar dan proses menggambar seseorang, atau ketika dia membuat suatu apapun itu, kita memprosesnya, lalu kita refleksikan. Nah, lalu karya seni itu tidak harus indah. Nah, ini yang saya suka dari humanistik. Saya tidak bisa menggambar, gambar saya sama kayak Nobita gitu. Tapi kalau kamu menggambar dengan humanistik, maka kamu tidak peduli apakah gambarmu bagus atau tidak. Apakah apa namanya, ini berbentuk, misalnya saya mau gambar orang ternyata jadinya kayak monyet, nggak masalah gitu. Jadi justru karya seni itu adalah suatu pengalaman yang perlu diapresiasi, nggak masalah seberapa bagus atau tidak, dan yang paling penting jangan diinterpretasi gitu. Jadi ketika Anda melakukan interpretasi, maka Anda melakukan pembatasan pada ekspresi emosi dia. Nah, sekarang kita akan latihan. Kita akan latihan untuk menggambar dengan cara humanistik gitu. Latihan untuk Anda masing-masing gitu. Nah, saya akan memberi 4 tema yang berbeda, 4 tema. Yang pertama itu Anda bisa menggambarkan safe place atau tempat yang membuat Anda merasa aman. Yang kedua, itu Anda bisa menggambarkan makhluk pelindung. Jadi makhluk apapun, bisa manusia, bisa hewan, bisa monster, bisa malaikat, itu yang melindungi. Yang ketiga itu adalah benda, atau mungkin bisa dibilang senjata pelindung Anda gitu. Anda bisa menggambar benda atau senjata apapun yang Anda anggap sebagai mungkin jimat atau sesuatu yang melindungi Anda gitu. Yang keempat, untuk orang-orang yang uh, merasa seperti saya nggak bisa gambar apapun ya, saya nggak bisa gambar tempat, saya nggak bisa gambar orang, saya nggak bisa gambar benda gitu. Maka lakukanlah seperti saya, gambarlah abstrak gitu, abstrak. Ikuti saja jarimu kemana, abstrak, nggak ada bentuknya nggak apa-apa gitu. Saya punya contohnya, ini gambar gambar bocah. Saya hanya menorehkan apa namanya, berbagai warna saja, dan ini semua bocah anak kecil pun bisa gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah pertama kita relaksasi dulu. Jadi pastikan kondisinya rileks. Makanya tadi saya ajarin relaksasi. Pilih salah satu teknik relaksasi. Pastikan Anda rileks. Lalu yang kedua adalah kita mengingat dulu bahwa selama kita kecil, kita itu punya batasan menggambar. Ingat nggak sih kalau waktu kecil itu anak kecil itu suka menggambar coret-coret dan itu nggak jelas. Karena seni itu adalah ekspresi emosi manusia yang autentik. Tapi sayangnya ketika kamu masuk playgroup, ketika kamu masuk TK, kamu akan diajari bahwa kamu menggambar gunung itu seperti ini. Gunung itu warnanya biru gitu. Bukannya gunung di sana, di mana, di gunung tuh banyak hutan, jadi harusnya warnanya hijau misalnya. Nggak boleh gitu, gunung adalah warnanya biru gitu. Lalu apa namanya, gajah itu warnanya abu-abu. Apakah ada gajah warna pink, warna biru, warna mungkin motifnya kotak-kotak? Nah, enggak gitu. Waktu kecil kita diajarin bahwa batasan menggambar ya seperti itu. Nah, ini yang saya minta kalian lepas dulu dari kepala kalian gitu. Ingat batasan-batasan yang pernah dibuat dan coba untuk lepaskan batasan-batasan itu. Bahwa kalau kamu mau gambar gunung, gunungnya bercorak-corak, terserah kamu gitu. Kamu mau gambar orang, matanya di bawah, telinganya di atas dan bawah, terserah kamu gitu. Itu adalah ekspresimu. Kamu mau menggambar lingkaran tapi kamu tidak bisa menggambar lingkaran, tidak apa-apa gitu. Tidak perlu menghapus lalu mengulanginya lagi. Kita tidak perlu sesuatu yang indah. Kita perlu sesuatu yang ekspresif dan lepaskan semua batasan atau kritik yang ada di dirimu. Lalu ikuti jari kemanapun kamu pergi gitu. Jadi aku mau gambar ini tapi kok kayaknya jelek ya, tapi jarimu rasanya pengen gambar di situ, ikuti saja jarinya gitu. Jadi tidak perlu untuk mengkritik, waduh kok jelek ya, ini harus perfect, tidak. Lalu setiap kamu ada perasaan bahwa ini kurang bagus nih, ini nggak bagus, coba tarik nafas lalu lepaskan.
Gitu. Tarik nafas dan lepaskan. Gitu. Karena itu adalah kritik yang ada dalam dirimu, dan lanjutkan menggambar sesuai dengan dirimu meskipun itu jelek. Gitu. Lalu yang terakhir, jadi teman-teman saya minta ya tadi menggambar salah satu dari 4 tadi ya, 4. Salah satu saja, ada yang satunya tempat yang safe, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga benda, jimat atau senjata yang melindungimu, atau yang keempat gambarlah abstrak apapun yang bisa kamu gambar, ikuti jarimu kemanapun pergi, nggak berbentuk nggak apa-apa, boleh. Jadi ada 4, salah satu saja yang kamu pilih. Lalu kita akan berbagi mengenai kisah dari gambar tersebut. Gitu. Jadi saya akan bikinkan 4 forum diskusi. 4 forum diskusi. Saya beri waktu Anda 30 menit untuk menggambar. Silahkan menggambar. Lalu difoto saja. Difoto. Kenapa difoto? Karena maksimal itu 500 kilobytes untuk upload di forum diskusi. Jadi apa namanya? Silahkan difoto saja karena kalau foto HP biasanya lebih apa namanya? Tidak begitu berat gitu kilobytes-nya. Nah, lalu silakan Anda post di salah satu dari 4 forum diskusi yang saya bikin. Jadi Anda tidak boleh membuat diskusi baru, Anda harus post di salah satu dari 4 forum diskusi itu, salah satu saja yang sesuai dengan gambar yang Anda pilih. Lalu postlah di situ dan ceritakan apa yang Anda rasakan selama Anda menggambar. Jadi yang diceritakan adalah perasaan selama kamu menggambar. Misalnya kamu sebenarnya pengen gambar yang lurus tapi kamu nggak bisa, lalu kamu berusaha melepaskan kritik itu. Nah, itu kamu tuliskan apa yang kamu rasakan selama kamu menggambar. Kalau Anda sudah selesai post punya Anda wajib untuk mengomentari salah satu dari teman lain. Boleh di forum yang sama, boleh di forum yang lain. Komentarin salah satu temenmu, tapi komentari dengan apresiasi positif. Oke, jadi kalau Anda tidak bisa mengapresiasi positif pada satu orang, cari yang lain yang Anda bisa apresiasi positif. Tapi usahakan tidak perlu bilang bahwa gambarnya bagus atau jelek. Tapi Anda bisa bilang terima kasih, atau Anda bisa bilang Anda bisa merasakan perasaannya dia, tapi tidak perlu bilang gambarnya itu bagus atau jelek, karena kita tidak sedang menginterpretasi dan kita tidak sedang pelajaran seni rupa gitu. Jadi gambar boleh bagus, boleh jelek. Paham ya? Jadi pertama pilih satu dari 4 gambar itu. Boleh tempat, boleh makhluk, boleh benda, boleh abstrak yang itu melindungimu. Lalu kamu relaksasi dulu, lalu gambar dengan media apapun yang ada. Lalu ketika ada kritik atau batasan-batasan yang kamu ingat dulu pernah ada, tarik nafas dan lepaskan, tarik nafas dan lepaskan. Anda tidak harus bagus, Anda tidak harus perfect, Anda hanya perlu menggambar, itu saja. Ikuti jari Anda kemanapun. Sekitar setelah 30 menit, silahkan diselesaikan, difoto, lalu diupload. Dan Anda berbagi ke teman-teman apa yang Anda rasakan selama Anda menggambar. Begitu, sampai ketemu di forum diskusi. Saya akan senang melihat gambar-gambar kalian. Selamat menggambar, jangan terlalu lama, 30 menit saja menggambarnya. Terima kasih.